Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kelas A, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk membahas mata kuliah pada mata kuliah instrumentasi. Alhamdulillah kemarin pada pertemuan ke-8 kita telah melaksanakan ujian tengah semester dan harapannya adik-adik sekalian puas terhadap hasil yang kemarin telah didapatkan. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang fotometer. Jadi materi tentang fotometer ini saya kira sangat penting untuk adik-adik sekalian ketahui, karena memang pada penggunaan atau pada pelaksanaan kegiatan di laboratorium, adik-adik sekalian itu selalu mendapatkan, termasuk juga di laboratorium kita ada satu alat yang namanya alat fotometer. Nah, mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya itu fotometer gitu. Jadi fotometer merupakan atau dalam sebuah suku kata gitu ya, menurut etimologinya fotometer itu berasal dari dua kata, yaitu foto dan meter. Foto itu artinya cahaya, meter adalah pengukuran. Dalam istilah berarti bisa dikategorikan atau dinyatakan sebagai suatu alat untuk mendeteksi intensitas, penyerapan, dan fluoresensi cahaya. Artinya bahwa ketika berbicara masalah fotometer, yang akan kita ukur adalah bagaimana serapan cahaya yang ada pada sampel atau menggunakan pengukuran dengan menggunakan serapan cahaya pada sampel itu sendiri. Oke, adik-adik sekalian, dalam penggunaan alat fotometer ya, jadi cahaya atau sinar itu adalah merupakan suatu energi yang berbentuk sebagai gelombang elektromagnetik ya. Jadi dalam pengukurannya ya, karena dia dijadikan sebagai energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik, tentu memiliki panjang gelombang tertentu. Nah, secara umum bahwa di dalam alat fotometer ada yang dikategorikan sebagai panjang gelombang visible ya, panjang gelombang seperti mata manusia. Kalau mata manusia itu kita hanya mampu melihat dalam kondisi antara panjang gelombang 380-an sampai kurang lebih 760 lah gitu. Jadi artinya gini, dalam fotometer terdapat beberapa panjang gelombang berdasarkan intensitas cahaya atau perubahan warna dari sampel itu sendiri. Contoh misalnya adalah warna dan panjang gelombang pada sampel ataupun pada warna ungu. Ungu atau violet, panjang gelombang yang bisa dideteksi ataupun panjang gelombangnya itu adalah 400 hingga 435 nanometer. Kemudian warna indigo itu panjang gelombangnya 435 sampai 450 nanometer. Biru panjang gelombangnya itu rentan antara 450 sampai dengan 500 nanometer. Hijau panjang gelombangnya itu rentang 500 sampai dengan 580 nanometer. Sedangkan kuning itu masuk pada panjang gelombang di antara rentang 580 sampai 59 nanometer. Jingga ya 595 sampai 610 nanometer. Dan merah ini merupakan intensitas panjang gelombang yang cukup tinggi, itu di antara 610 sampai 750 nanometer. Nah, itu adalah beberapa kategori warna dan panjang gelombang dari alat itu sendiri. Sehingga
ketika adik-adik sekalian suatu saat akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan fotometer, maka intensitas panjang gelombang yang digunakan adalah pada rentang tersebut. Kalau misalnya warnanya merah, maka kita harus menggunakan panjang gelombang yang warna merah dari 610 sampai 750 nanometer. Boleh tidak Pak kalau misalnya kita menggunakan misalnya warna yang kita gunakan ataupun cairan yang kita gunakan itu warnanya merah. Kemudian kita menggunakan panjang gelombang 580 sampai 595 nanometer. Jawabannya tentu tidak, karena berbeda warna. Intensitas kemampuan untuk memberikan suatu pancaran cahaya itu sangat berbeda. Oleh karena itu, pada panjang gelombang atau misalnya pada warna tersendiri, panjang gelombangnya pun ada rentang yang telah ditetapkan berdasarkan standar yang ada di dalam alat fotometer. Nah, adik-adik sekalian, dalam alat fotometer ini terdapat ya cahaya atau sinar, ya cahaya atau sinar itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Ada yang disebut atau dinyatakan sebagai sinar monokromatik dan ada yang juga yang disebut dengan sinar polikromatik. Yang bagaimana itu sinar monokromatik? Jadi sinar monokromatik adalah sinar dengan satu panjang gelombang. Namanya juga mono, ya. Jadi kalau berbicara sinar monokromatik adalah sinar yang dengan satu panjang gelombang. Tapi kalau misalnya sinar yang dinyatakan sebagai sinar polikromatik itu dinyatakan pada atau bisa disebut juga dengan sinar yang memiliki beberapa panjang gelombang. Artinya kalau misalnya kita menggunakan alat fotometer, kita harus memperhatikan juga jenis, kapasitas, spesifikasi dari alat itu sendiri. Karena biasanya ada fotometer yang memang memiliki sinar atau cahaya dari alat itu sendiri, cahaya sinarnya itu ada yang bersifat sinar polikromatik, ya, sehingga nanti kalau misalnya pada sinar polikromatik biasanya ada metode ataupun proses yang memang secara prinsip dalam proses pengukuran itu sedikit berbeda. Gitu. Oke. Pada kesempatan ini juga saya ingin menerangkan berkenaan dengan intensitas cahaya. Apa itu intensitas cahaya? Jadi, intensitas cahaya merupakan aliran cahaya per persatuan sudut benda. Ya, sekali lagi bahwa intensitas cahaya adalah aliran cahaya per satuan sudut benda. Umumnya digunakan ya satuan CD atau dapat juga disebut sebagai kekuatan bidang cahaya. Nah, jadi masing-masing gelombang, masing-masing warna memiliki panjang gelombang tertentu. Tentunya intensitas cahaya serapan pada alat tersebut itu juga memiliki intensitas yang berbeda-beda. Oke. Nah, adik-adik sekalian, ada kurang lebih 3 jenis dan fungsi fotometer. Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan filter fotometer. Apa itu filter fotometer? Jadi, filter fotometer merupakan ya fotometer yang paling sederhana karena tadi disebutkan ada 3 jenis dan fungsi fotometer. Yang pertama itu tadi, filter fotometer. Jadi, filter fotometer merupakan fotometer paling sederhana, ya. Sumber cahaya yang digunakan adalah lampu pajar atau lampu pijar dan menggunakan filter kaca. Alat ini memiliki kekurangan, ya, karena ketebalan pita filter ya yang ada di dalam alat tersebut sangat besar sehingga daerah panjang gelombang cahaya ukur lebih luas daripada kurva absorpsinya, yang absorpsi zat yang diukur. Artinya apa? Ini memiliki kelemahan tersendiri karena pita filternya sangat besar, ya, sehingga panjang gelombang cahayanya yang diukur lebih luas dari kurva absorpsi. Biasanya intensitas atau biasnya itu cukup tinggi.
Ada juga namanya spektrofotometer. Jenis dari fotometer ini menggunakan prisma sebagai monokromator, ya. Biasanya kita sering mendengar kalau di dalam alat spektrofotometer atau fotometer ada yang namanya monokromator. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk pengukuran dapat diubah secara kontinu. Itu kalau spektrofotometer, ya, untuk daerah visible dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Jadi secara prinsip cahaya yang melewati prisma, ya, cahaya yang melewati prisma dapat mengalami pembiasan. Lalu dengan menggunakan satu diafragma bercelah, panjang gelombang yang diinginkan dapat diisolasi. Di materi awal saya pernah menyampaikan fungsi dari monokromator. Saya kira pada saat intensitas cahaya masuk, di situ akan diseleksi pada satu panjang gelombang tertentu berdasarkan aturan atau panjang gelombang yang kita inginkan dalam proses pengukuran. Nah, pada fotometer yang menggunakan prisma ini, kalibrasi panjang gelombang harus dilakukan pada lebih dari satu panjang gelombang. Karena memang biasanya alat-alat seperti spektrofotometer panjang gelombangnya bukan hanya satu. Itu tadi, bisa jadi mulai dari 400 sampai 750 nanometer itu ada. Kemudian ada spektrolinifotometer. Ini biasanya ada menggunakan fotometer ini memakai lampu tertentu. Misalnya untuk penentuan merkuri, kemudian kadmium, ya, dan beberapa logam lainnya. Biasanya juga spektrolinifotometer ini biasanya juga ada yang sudah dikembangkan dalam bentuk jenis lainnya. Itu. Nah, kita akan fokus saat ini ketika tadi kita sudah berbicara secara umum tentang fotometer. Coba kita membahas mengenai tentang prinsip kerja dari fotometer. Mudah-mudahan yang awal tadi bisa disimak. Jika terlalu cepat nanti adik-adik sekalian bisa berdiskusi di Google Classroom karena nanti video ini saya upload di Google Classroom. Oke. Prinsip kerja fotometer, adik-adik sekalian, ya. Fotometer, ya, menerapkan prinsip penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang diperiksa, ya. Seperti di awal saya sampaikan. Jadi prinsipnya dia berdasarkan penyerapan cahaya panjang gelombang tertentu berdasarkan, ya, bahan yang diperiksa. Artinya bahwa setiap zat atau senyawa memiliki serapan atau absorbansi itu berbeda-beda. Ya. Tidak semuanya sama. Dan semuanya memiliki ciri khas berbeda-beda, ya, memiliki ciri khas masing-masing dari setiap sampel. Ya. Jadi kalau misalnya gitu, spektrum kurva serapan suatu zat, ya, sudah diketahui, panjang gelombang dengan absorpsi tertinggi, ya, untuk zat tersebut dapat ditentukan. Kalau misalnya spektrum kurva serapan suatu zat sudah diketahui. Kalau misalnya belum diketahui, ya, panjang gelombang dengan serapan tertinggi digunakan untuk mengukur kadar zat yang diperiksa. Artinya, itu kalau sudah diketahui. Kalau belum diketahui, biasanya kita akan mencari model atau gambaran referensi dengan senyawa atau jenis dari sampel yang serupa dengan yang ada. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi pada panjang gelombang tertentu, suatu sampel tentunya memiliki keciri khasan atau karakteristik yang berbeda. Jadi nantinya di dalam alat spektrofotometer atau prinsip kerja dari fotometer ada yang namanya cahaya masuk, kemudian ada cahaya keluar.
Ya, ada cahaya masuk, ada cahaya keluar. Biasanya perbandingan intensitas yang tembus atau lewat yang masuk dalam transmisi ya, itu biasanya dinyatakan dengan persen. Biasanya di dalam penggunaan alat spektrofotometer itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, di dalam alat fotometer, prinsip kerja alat dengan single beam itu ada 8 tahapan ya, atau ada 8 bagian yang ada di dalam fotometer itu sendiri. Pertama, ada yang namanya lampu. Lampu itu adalah bagian dari sumber cahaya. Kedua, ada yang namanya entrance slit atau celah-celah masuknya cahaya. Ya, nanti gambarannya saya akan kasih dalam materi dalam bentuk slide-nya. Ini saya buatkan video dulu karena hari ini saya ada kegiatan, sehingga nanti saya akan kirim videonya, tolong dipelajari sampai batas waktu kurang lebih pukul 17.00. Kemudian ada yang namanya monokromator atau filter pengarah panjang gelombang. Itu yang saya maksud tadi. Jadi ada lampu sebagai sumber cahaya, ada slit, entrance slit ataupun celah yang nantinya akan masuknya cahaya. Kemudian ada yang namanya yang ketiga monokromator sebagai pengatur panjang gelombang. Kemudian ada namanya exit slit, tadi itu yang antara cahaya masuk dengan cahaya keluar, exit slit. Jadi ada celah untuk keluarnya cahaya yang nantinya akan masuk ke dalam kuvet. Yang kelima itu ada namanya kuvet. Kuvet adalah alat yang digunakan sebagai tempat atau wadah suatu spesimen atau sampel yang akan diuji, atau suatu tempat larutan ya yang berwarna yang akan diuji. Kemudian yang keenam ada namanya detektor. Fungsi dari detektor sendiri itu adalah untuk mendeteksi, namanya juga detektor, mendeteksi dan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Karena pada saat proses dilakukan, ya intensitas yang didapatkan itu baru sebatas serapan dari absorbansi panjang gelombang tadi. Kemudian dirubah atau dideteksi dengan menggunakan alat detektor yang nantinya akan berubah menjadi sinyal listrik. Umumnya biasanya di dalam detektor berupa photomultiplier tube atau photocell atau photosiodide, dikenal juga dengan nama biasanya amplifier. Biasanya di situ pada alat detektor dia akan merubah sinyal-sinyal dalam bentuk listrik dalam konteks nantinya akan menghasilkan suatu serapan ataupun nilai informasi dari apa yang telah diukur. Kemudian yang ketujuh ada namanya single rider. Jadi single reader itu adalah membaca sinyal listrik yang tadi diteruskan oleh detektor, ya, mengkonversikan menjadi sebuah angka-angka. Jadi pada saat dari detektor dirubah dalam bentuk sinyal listrik, dari sinyal listrik tersebut akan masuk ke dalam namanya single reader. Single reader itu tadi difungsikan untuk mengubah sinyal listrik tadi menjadi nilai angka-angka yang nantinya akan dibaca oleh kita. Yang ke-8 ada namanya display atau layar monitor yang nantinya akan menampilkan sebuah data yang selesai diproses pada proses pemeriksaan. Jadi prinsip kerja spektrofotometer single beam ya, secara prinsip ada 8 tahapan melalui 8 proses ataupun alat yang ada atau yang terpasang di dalam alat fotometer itu sendiri. Oke, adik-adik sekalian, dalam alat fotometer saya ingin menegaskan kembali bahwa yang paling utama dan penting kita harus memperhatikan yang namanya bagian-bagian dari alat itu sendiri. Jadi
ada satu alat atau ada satu perangkat yang terpasang di dalam fotometer yang saya sebut tadi adalah monokromator. Tujuannya diadakan adanya monokromator adalah menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang murni. Itu tadi yang dikategorikan monokromator, dia akan menseleksi dari berbagai jenis panjang gelombang ataupun pancaran cahaya, dia akan merubah menjadi satu cahaya panjang gelombang yang murni. Artinya kalau berbicara murni, namanya juga mono, berarti satu panjang gelombang tertentu yang nantinya kita harapkan. Istilah murni sebenarnya kalau dalam bahasa alat fotometer itu kurang tepat biasanya sih gitu. Tetapi lebih cenderung adalah single panjang gelombang atau panjang gelombang, satu panjang gelombang yang didapatkan. Karena tujuannya adalah mencari panjang gelombang yang murni, artinya memisahkan hanya pada satu panjang gelombang yang nanti kita dapatkan. Gitu ya. Jadi adik-adik sekalian nanti bisa memahami dalam apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya tidak, nanti kita bisa diskusikan. Kemudian adik-adik sekalian, dalam penggunaan fotometer ada yang namanya teknik pengukuran. Ada dua model atau metode dalam pengukuran menggunakan fotometer. Pertama ada namanya metode pengukuran endopoint. Apa itu? Pada metode endopoint, metode ini ya, absorbansi dibaca dengan reaksi antara sampel dan reagen. Ya. Pada awal pengukuran, ya, metode pengukuran endopoint ini pada awal pengukuran harus ditetapkan titik awal fotometer. Yang seperti apa itu? Ya, yang seperti apa itu kita harus melakukan pengukuran, harus ditetapkan pada titik awal fotometer itu sendiri. Pertama, belangko udara atau air, ya. Jadi di dalam prosesnya ya dapat dilakukan dengan 3 cara untuk mendapatkan titik awal fotometer. Artinya dalam proses mengkalibrasi gitu ya, pada bahasa secara umumnya. Jadi belangko udara atau air bila warna reagen tidak stabil. Jadi ada yang namanya proses untuk diukur dengan menggunakan belangko udara atau air yang tidak berwarna. Kemudian belangko reagen bila warnanya warna reagen tidak stabil. Ada namanya belangko sampel ya bila warna reagen stabil. Bila warna reagen stabil, kemudian ada belangko sampel untuk pemeriksaan tertentu. Adik-adik, dalam pemeriksaan yang tidak boleh dilupakan adalah belangko. Apa itu belangko? Jadi belangko digunakan sebagai titik awal ya untuk pembacaan absorbansi. Ya. Sekali lagi bahwa belangko adalah bagian atau digunakan sebagai titik awal pembacaan absorbansi. Biasanya nilainya itu 0. Kenapa harus 0? Karena tidak ada analit atau spesimen yang akan kita ukur. Betul-betul murni seperti sampai disampaikan di awal tadi sebagai bagian reagen yang tidak stabil, artinya tidak memiliki nilai secara utuh, ya namanya juga blank, ya blanko 0, 0, tidak ada isi apapun, analit ataupun spesimen. Ada suatu permasalahan biasanya kalau apabila tidak dilakukan absorbansi akan menjadi tinggi palsu, biasanya begitu. Akan ada hasil yang nantinya justru lari begitu dari data yang seharusnya didapatkan. Nah, jika warna reagen stabil, ya digunakan belangko reagen, sedangkan jika warna tidak stabil digunakan belangko aqueous. Artinya ada sebuah ketidakstabilan dalam alat itu sendiri, sehingga pada saat proses pemeriksaan belangko itu tidak boleh terpisahkan. Ya, untuk mengkalibrasi dari suatu alat itu sendiri atau suatu pemeriksaan itu sendiri. Itu. Kemudian yang kedua ada namanya metode pengukuran kinetik.
Ya, metode pengukuran kinetik yaitu pengukuran kinetik merupakan metode pengukuran kadar suatu zat berdasarkan aktivitasnya, ya, atau aktivitas tersebut. Umumnya ya, secara umum metode ini digunakan dalam penetapan kadar enzim, ya. Enzim tidak dapat ditetapkan kadarnya secara langsung, ya. Akan tetapi, ya, karena aktivitas enzim sebanding dengan kadarnya dalam sampel, maka dengan mengukur aktivitasnya, ya, secara kinetiknya kadar enzim akan ada waktu tertentu atau akan dapat diketahui. Itu menggunakan fotometer bisa. Nah, nanti saya akan tampilkan di dalam slide yang nanti kalian bisa baca. Saya hanya memberikan penjelasan secara umum. Nanti dalam slide adik-adik bisa memperhatikan, membaca, melihat materi ataupun melihat jenis dari fotometer itu sendiri. Secara umum saya mau sampaikan bahwa di dalam alat fotometer sendiri itu ada namanya bagian mekanik dan ada bagian teknik serta bagian elektronik. Ya, bagian mekanik artinya ada tombol-tombol yang digunakan untuk melakukan pengkalibrasian dan lain-lain. Secara teknik juga ada bagian optiknya, ya, bagian fotoelektronik. Nanti saya akan sampaikan pada saat di slide PPT-nya. Ini hanya sebagai dasar permulaan ataupun awal untuk penjelasan secara umum tentang fotometer. Nah, adik-adik sekalian, dalam prosedur penggunaan dan pemeliharaan fotometer, prosedur penggunaan fotometer yang pertama, tentu yang namanya fotometer menggunakan intensitas cahaya, maka kita harus memiliki aliran listrik yang cukup. Cara memulai atau melakukan proses operasional fotometer jenis 4010 pertama adalah yang tidak boleh dilupakan, hubungkan stop kontak fotometer dengan stafol. Kenapa perlu ada stafol? Untuk menjaga kestabilan atau stabilitas dari aliran listrik itu sendiri. Kemudian hubungkan stafol dengan arus listrik. Jangan langsung ke arus listrik, khawatirnya adalah alatnya tidak siap, tegangannya tidak stabil, maka akan ada kecenderungan lebih cepat rusak ataupun mengalami trouble pada kelistrikan dari alat itu sendiri. Ketiga, buka slide, ya, yang menutup kuvet. Yang menutupi kuvet biasanya di dalam alat fotometer ada yang namanya tempat untuk kuvet, itu dibuka. Tujuannya untuk memastikan bahwa nanti itu tidak bermasalah pada saat kita akan memasukkan kuvet dan mengisikan sampel ke dalam alat itu. Kemudian memasang corong di atas kuvet, ya. Pastikan bahwa dalam pemeriksaan ini pasang corong di atas kuvet, pastikan bahwa isi kontainer tidak penuh. Kemudian tekan tombol on pada fotometer. Pada penggunaan, pada saat kita nyalakan, kita on-kan, kita tidak boleh langsung gunakan. Biarkan dulu kurang lebih selama 15 menit untuk menstabilkan alat tersebut baik secara kelistrikan maupun pada saat dia melakukan rotasi ataupun pengcross-check-an semua sistem yang ada di dalam fotometer. Kemudian setelah kita biarkan kurang lebih sekitar 15 menit, nyalakan pump alat tersebut, ya, dengan menekan tombol on atau off, ya. Di dalam alat itu ada namanya on off-nya gitu. Jadi nyalakan untuk pada posisi on. Setelah itu tentunya alat sudah siap untuk digunakan. Kemudian cara operasional, ya, fotometer. Jadi ada beberapa jenis, ada yang program A, ada program CF dan lain-lain. Nanti saya akan tampilkan pada slide. Itu secara umum pada saat kita akan menggunakan alat fotometer itu sendiri. Dan beberapa cara melakukan finishing fotometer nanti saya akan jelaskan secara tersendiri ataupun saya akan sampaikan di dalam slide PPT-nya.
Kemudian yang paling penting setelah kita tahu bagaimana cara menghidupkan, cara menggunakan, tentu harus tahu juga adalah prosedur pemilihan fotometer atau prosedur pemeliharaan fotometer itu sendiri. Setelah digunakan harus dipelihara dong. Bagaimana cara melakukan pemeliharaan fotometer itu sendiri? Dalam proses pemeliharaan fotometer, yang pertama meliputi karena yang digunakan untuk menempatkan sampel itu adalah kuvet, maka kuvet itu harus kita bilas dengan bersih. Dengan menggunakan apa? Tentunya Aquades. Ya. Setiap kali proses pemeriksaan, setiap kali proses pembacaan, maka ya kuvet harus selalu dibersihkan ya atau dibilas dengan tujuan pada saat kita akan melakukan pemeriksaan pada sampel yang lainnya tidak terjadi reaksi ataupun fungsi ganda ataupun informasi ganda terhadap sampel yang seharusnya. Kedua, sebelum alat dimatikan ya, sisakan Aquades dalam kuvet secukupnya ya sehingga permukaan kuvet selalu basah. Tidak boleh terlalu kering, jangan sampai nanti menghasilkan bercak-bercak dari sisa spesimen ataupun sampel yang dimasukkan ke dalam kuvet tadi. Ketiga, ya, beri tisu pada samping kanan dan kiri kuvet untuk menghindari adanya tumpahan larutan yang akan diperiksa. Jadi dalam wadah kuvet itu kan di dalam wadahnya itu ada lubang. Kuvet nanti akan masuk ke dalam ya. Jadi di sisi-sisinya itu dipasangkan dengan menggunakan tisu. Tujuannya adalah ketika kita akan menempatkan kuvet ke dalam, ketika ada cairan yang jatuh, secara otomatis dia akan terserap di situ dan tidak masuk ke dalam alatnya. Karena ketika masuk ke dalam alat, karena sistem kelistrikan, khawatirnya akan terjadi korsleting ataupun trouble pada alat itu sendiri. Kemudian yang keempat, hindari memegang kuvet dengan tangan. Baru menggunakan apa, Pak? Ya. Yang dilakukan adalah tidak boleh menggunakan tangan telanjang langsung. Khawatirnya ada minyak-minyak atau lapisan lipid atau lemak pada tangan kita, kulit kita ketika menempel dalam kuvet pada saat pembacaan tidak bisa menerima ataupun intensitas cahaya tidak bisa membaca secara langsung. Karena pasti akan ada pengganggu ataupun masalah yang menyinari itu. Itu saya kira di dalam prosedur pemeliharaan fotometer. Nanti secara tuntas silakan didiskusikan pada materi ini ya. Materi ini saya akan posting di dalam Classroom Google. Semoga bisa memberikan gambaran umum awal pada alat fotometer. Materinya saya akan share setelah ini mungkin malam karena memang saya masih ada kegiatan sehingga harus saya selesaikan. Tetapi mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran sedikit saja, tidak usah banyak-banyak yang diketahui, sedikit saja. Kalau ada yang ditahu, maka itu saya kira baik untuk kalian. Kalau yang tidak ditahu, silakan nanti kita diskusikan pada saat saya sudah masuk di dalam Classroom Google. Terima kasih. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jika yang mau bertanya, silakan nanti diberikan komentar pada kolom komentar di Classroom Google. Saya akan jawab. Jika memang jawaban harus panjang, saya akan buatkan video atau saya akan record dari suara saya. Nanti saya akan kirim kembali di dalam Classroom Google. Selamat mendengarkan. Semoga memberikan manfaat pada materi fotometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.